Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan menjelaskan beberapa hal yang berkaitan tentang hukum sholat jamak dan qashar. Jadi dalam Islam itu ada beberapa keringanan-keringanan rukhsah yang diberikan kepada oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seorang yang musafir. Musafir ini orang yang sedang melakukan perjalanan, yaitu dia boleh untuk kemudian menjamak dan mengqashar sholat. Menjamak itu mengumpulkan sholat. Semisal sholat zuhur dan sholat asar dikerjakan di waktu zuhur, sholat isya dan maghrib dikerjakan di waktu isya. Itu namanya menjamak. Adapun mengqashar adalah meringkas sholat yang awalnya sholat 4 rakaat kemudian diringkas menjadi 2 rakaat. Tentunya ada syarat-syarat berkenaan dengan jamak dan qashar ini. Syarat yang pertama adalah perjalanan yang dilakukan oleh seseorang adalah perjalanan yang jauh. Perjalanan yang jauh ini kemudian diberi batasan oleh ulama minimal 80 km. Jadi seorang apabila sudah melakukan perjalanan 80 km atau lebih, maka boleh bagi dia baik menjamak salat ataupun mengqashar salat. Syarat yang kedua adalah perjalanannya tidak boleh dilakukan untuk maksiat. Artinya orang yang kemudian misalkan bepergian, musafir untuk mencuri, untuk merampok, untuk berzina, maka tidak boleh bagi dia untuk kemudian melakukan jamak ataupun menjamak ataupun mengqashar salat, karena dia sudah melakukan perjalanan untuk maksiat. Adapun hukum-hukum yang berkaitan dengan jamak dan qashar ini bisa kita jelaskan dalam beberapa poin berikut ini. Misalkan hukum orang yang menjamak ataupun mengqashar salat, misalkan seseorang pergi ke Jakarta. Berapa hari kemudian dia boleh menjamak dan mengqashar salat ketika dia sudah sampai di Jakarta? Maka dikatakan dia boleh menjamak dan mengqashar salat. Orang Jember misalkan pergi ke Jakarta. Ketika sampai di Jakarta dan dia mukim atau tinggal di Jakarta, itu tidak lebih dari 3,5 hari, 4 hari kurang setengah misalkan, maka selama 3,5 hari itu dia boleh menjamak dan mengqashar salat. Misalkan dia sampai di Jakarta, hitungannya itu adalah hari di mana dia sampai, maka 3 hari itu dihitung. Misalkan dia sampai hari Senin pagi, maka selama Senin, Selasa, Rabu, dari malamnya malamnya itu kemudian dianggap kemudian dia sudah 3 hari setengah, 4 hari kurang setengah. Maka selama 4 hari kurang setengah hari itu, maka dia boleh melakukan jamak dan qashar salat. Apabila dia tinggal di Jakarta lebih dari 4 hari penuh atau lebih, maka dia tidak boleh lagi menjamak dan mengqashar salat ketika misalkan dia sudah sampai di Jakarta. Maka ketika sampai dia di Jakarta, maka salat yang dia lakukan haruslah salat seperti orang yang mukim. Misalkan dia 7 hari di Jakarta, maka tidak boleh ketika dia sampai di Jakarta, di Jember, kemudian sholat tetap sholat musafir. Maka sampai dia Jakarta, sholatnya sudah sholat orang yang mukim. Maka itu, jadi batasan kita boleh mengqashar sholat itu 3,5 hari, 4 hari kurang setengah hari. Kemudian juga beberapa masalah yang lain, misalkan bagi beberapa profesi dia tidak musafir tetapi dia seorang dokter bedah, misalkan dia melakukan pembedahan dari sebelum zuhur dan nanti selesai sekitar jam 5, selesai setelah waktu asar. Maka bagi dokter bedah seperti ini boleh dia kemudian menjamak sholat tanpa mengqasharnya. Artinya dia sholat zuhur ataupun sholat asar di waktu asar. Misalkan dia tidak sholat zuhur tapi dia kumpulkan sholat zuhur itu nanti di waktu asar, karena ketika zuhur dia sedang melakukan proses operasi terhadap pasien. Demikian juga bagi beberapa pekerjaan, atau ada beberapa, misalkan ada mahasiswa yang harus melakukan praktek di laboratorium dan dilakukan dalam waktu lama, maka apabila dia dalam keadaan tidak kemudian bisa sholat, maka boleh dia menjamak sholat tanpa mengqasharnya.
Jadi tidak khusus kepada musafir menjamak sholat ini. Ulama juga mengatakan boleh kita menjamak sholat tanpa dikosor bagi profesi-profesi semisal dokter dan juga mahasiswa-mahasiswa yang kemudian melakukan praktek dalam jangka waktu yang lama. Baik, itu berkenaan tentang jamak dan qasar salat yang saya ringkas dari pengajian bersama Syekh Amr. Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa menonton full versi dari penjelasan dari Syekh Amr di video yang akan saya upload berikutnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.